Kembali lagi di Sok Jadi Pandit dan kali ini gue akan membahas perihal update transfer. Ya, ada beberapa transfer yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas. Ada 3 topik yang akan gue bahas. Yang pertama itu adalah Chelsea. Ya, kita tahu Chelsea amburadul musim lalu peringkat 12 dengan belanja 600 plus plus juta ala Todd Boehly yang nggak ada berhasilnya sama sekali. Ya, justru mereka makin terpuruk. Mereka cuci gudang. Sudah ada 5 atau 6 pemain yang sudah resmi out dari Chelsea. Havertz ke Arsenal, Kovacic ke Manchester City, 4 pemain ke Arab, Koulibaly, Ziyech, Eduardo Mendy dengan Kante. Oke, Kante ke Al Ittihad, si Ziyech ke Al Nassr kalau nggak salah. Edward Mendy itu ke Ahli ya, Al Ahli, terus si Koulibaly itu ke Hilal. Jadi ada 4 pemain itu dan nanti nextnya itu Mason Mount itu kemungkinan besar juga akan out. Penawaran kedua memang ditolak, penawaran keduanya MU ke Chelsea itu ditolak, tapi kemungkinan besar memang Mason Mount akan pergi karena Mason Mount sendiri sudah pengen pergi. Terus Pulisic belum out, Loftus-Cheek katanya ke Milan. Terus apalagi Aubameyang katanya bakal out. Terus Joao Felix nggak dibeli kan, dibalikin ke Atletico Madrid. Jadi Chelsea ini benar-benar ngebuang banyak pemain, dan bukan hanya ngebuang pemain, tapi ngebuang pemain yang menurut gue ya secara usia matang, ya secara kesiapan mental juga bagus, ya. Dan jujur gue nggak ngerti apa tujuannya. Satu-satu atau mungkin beberapa hal yang gue bisa maklumi adalah pertama, potong gaji. Mungkin pemain-pemain ini mahal ya, dan ketika mereka masih punya value, kalau nggak salah itu gue lupa antara Mendy kalau Koulibaly dibeli 40 juta. Ya lumayan lah ya, 40 juta untuk masuk ke kas supaya mengurangi beban gaji atau beban cash flow dari Chelsea. Kan kalau bahaya kalau cash flow-nya nggak seimbang, maka nanti kena financial fair play. Mereka nggak main di mana-mana loh musim depan, nggak main di Europa League, bahkan nggak main di Conference League. Jadi itu harus dijaga banget neraca mereka, sehingga mereka harus buang banyak pemain karena mereka musim lalu sudah gelontorin banyak duit, sehingga ya pemain-pemain kayak tadi, pemain-pemain yang justru menurut gue akan punya impact besar ketika nanti bersama dengan Pochettino. Yang disisain justru pemain-pemain kayak Gallagher, pemain-pemain kayak Sterling yang udah habis, pemain-pemain kayak David Fofana. Oke, mereka datangkan Nkunku, Andri Santos, terus satu lagi pemain dari Brazil yang aneh itu 40 juta juga dia beli. Kan menurut gue apa ya, gue nggak ngerti arahnya Todd Boehly ini mau gimana. Yang mungkin Todd Boehly lakukan adalah musim lalu dia beli banyak pemain itu, dia orbitkan memang untuk beberapa musim ke depan pemain-pemain inilah yang akan dipakai. Ya bukan pemain-pemain lama eranya Abramovich, itu akan dijual semua. Dan kebetulan mereka nggak main di Champions League musim depan, sehingga itu semakin cepat dilakukan. Ya, mau nggak mau musim ini langsung bam dihabisin semua. Tapi apakah itu it's good deal untuk Chelsea? Yang pertama, yang jelas untuk Pochettino itu tidak. Gue yakin Pochettino pun akan pusing. Pemain-pemain yang harusnya bisa juga untuk membuat dia bisa cepat perform ini hilang semua, dijual-jualin sama Chelsea. Justru yang tersisa pemain muda dan masih nggak konsisten. Ya kayak Mudryk lah, apalah, Gallagher, aduh itu bener-bener belum konsisten. Chukwuemeka lah nanti lo mau andelin, kan nggak bisa. Ya jadi kalau menurut gua Chelsea masih harus beli pemain lagi, minimal pemain-pemain yang berkualitas. Katanya mereka mau ngincar Caicedo, pemain muda Brighton, 80 juta, buset, gede juga harganya. Ya jadi ya gue nggak tahu lah, kita lihat nanti lah Chelsea musim depan seperti apa. Yang jelas kalau gue sebagai fans Chelsea, gue tidak akan pede dengan Chelsea musim depan karena ya sorry itu kualitas pemain yang lo miliki itu jauh sekali dibandingkan Arsenal, Manchester United, City maupun Liverpool. Jauh ya, dengan dibuangnya beberapa pemain itu. Sisain pemain-pemain yang udah ketuaan kalau nggak kemudaan. Sterling, Thiago Silva itu masih ada, tapi sisanya Chukwuemeka, Madueke,
Mudryk itu terlalu muda dan terlalu mentah. Apakah Pochettino bisa mengolahnya dalam satu musim? I don't think so. Ya, itu dari Chelsea. Kita lanjut ke yang kedua. Itu dari Arab yang berhubungan juga dengan Chelsea. Bagaimana Arab ini kalau gue bilang benar-benar melakukan terobosan yang sangat signifikan di musim ini, di musim baru ini. Mereka mendatangkan banyak sekali pemain dari Eropa yang punya nama loh. Ini yang punya nama, bukan pemain-pemain kayak siapa ya, pemain-pemain yang nggak terkenal. Mereka beli yang pemain yang punya nama. Benzema, Kante, Ruben Neves dibeli Al Hilal. Ini pemain yang nggak tua-tua amat loh. Diincar oleh banyak pemain, bahkan banyak tim bahkan 2 musim lalu atau 1 musim lalu ini diincar oleh Manchester United. Sekarang pindah ke Al Hilal. Terus Kante kan tadi barusan. Terus 4 pemain yang tadi gue sebut dari Chelsea, kemungkinan juga si siapa, Aubameyang juga akan ditawarin ke Saudi. Terus rumor yang ngincer Son walaupun gagal, rumor yang ngincer Lukaku juga walaupun gagal, Brozovic katanya mau datang. Terus ya masih banyak lagi, masih banyak pemain-pemain yang punya nama di Eropa tapi mau dicabut semua, mau ditarik semua ke Saudi. Dan tujuan mereka ya satu, untuk menaikkan popularitas liga mereka, menaikkan kualitas liga mereka. Ya seperti katanya Ronaldo, bahwa Saudi ini beberapa tahun ke depan ini akan prospeknya luar biasa. Dan gue nggak tahu apakah ini langkah yang benar apa langkah yang salah, karena kita bukan paranormal. Mereka mendatangkan beberapa pemain top, ya pemain yang punya nama besar ke Saudi. Ya itu menurut gue akan terlihat dampaknya, prestasi mereka gimana. Prestasi mereka gimana di tingkat, kan ada Liga Champions Asia. Nah, gimana mereka? Apakah mereka selalu masuk final, perwakilan Arab selalu masuk final di Liga Champions Asia, terus bisa bersaing di Piala Dunia antar klub? Bisa saja. Kalau itu bisa dia lakukan, mengalahkan tim dari juara Champions League, baru gue bilang mereka punya prospek. Kalau ujung-ujungnya dibantai-bantai juga kayak musim kemarin aja kan, tim dari Jepang itu dibantai-bantai juga sama Madrid. Jadi gue belum bisa nilai sekarang, tapi yang jelas ini cukup mengejutkan. Arab benar-benar ngegas, dan kemungkinan besar juga masih ada pemain-pemain lain yang akan dibeli, akan ditawar oleh Arab ya. Jadi kita tunggulah Arab sampai gimana mereka akan mencoba mendatangkan beberapa pemain yang punya nama besar, pemain yang bagus, yang top dari Eropa. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu gue membahas tentang Madrid, transfer Madrid. Ya, bagaimana mereka sudah datangkan Fran Garcia, Brahim Diaz, Joselu dia pinjam, Bellingham, dan udah ya, Bellingham, Fran Garcia, siapa sih, Fran Garcia, Bellingham, Brahim Diaz, dan juga Joselu dia pinjam. Udah 4 pemain. Katanya Florentino Perez, Joselu akan menjadi perekrutan terakhir dari Madrid. Artinya apa? Madrid cuma punya 4 pemain striker. Pemain penyerang. Joselu, Brahim Diaz, Vinicius, dan Rodrigo. Serta ya mungkin pemain-pemain akademik kayak Alvaro Rodriguez sama Iker Bravo. Dan that's it. Gua nggak ngerti. Ya, gua nggak ngerti Madrid ini kayak gimana musim depan. Gue jelas tidak akan berekspektasi tinggi lagi terhadap Madrid melihat kualitas pemain mereka, terutama di depan itu sangat menyedihkan, sangat amat menyedihkan. Di tengah mereka overload, ada 7 pemain dengan datangnya Bellingham dan perpanjang kontraknya Kroos dan juga Ceballos. Artinya di tengah mereka yang numpuk, ujung-ujungnya Valverde mungkin nanti akan digeser ke depan ya, mungkin aja. Cuman tetap aja lu sebagai tim besar, apalagi lu mau bersaing di Liga Champions, lu butuh kedalaman squad yang bagus, terutama di depan. Hilang Benzema itu sangat besar pukulannya jika mereka tidak datangkan pemain lagi. Ujung-ujungnya mereka cuma datangkan Joselu. Mereka kehilangan 3 pemain depan, bahkan Hazard, Asensio, dengan Benzema. Mereka cuma datangkan 2 pemain. Udah secara kuantitas saja hilang. Bahkan Mario Diaz, 4 pemain di depan, mereka cuma datangkan 2. Dan alasannya apa? Simple. Mereka mau menunggu Mbappe gratis 2024. Kan kita lihat kesinkronan berita. Madrid, Perez pada saat diketemui oleh
fansnya waktu gue lupa di mana di rekaman video dia bilang, lu mau datengin Mbappe? Ya, dia bilang, tapi nggak tahun ini. Oke, itu satu. Kedua, tiba-tiba Mbappe diberitakan dia ngirim surat ke PSG, musim depan dia tidak akan perpanjang. Dia itu punya kontrak sampai 2024, dia bisa perpanjang sampai 2025. Otomatis kalau dia juara Liga Champions, tapi dia tidak juara Liga Champions, sehingga tidak otomatis dan dia memutuskan untuk tidak perpanjang kontrak. Itu kedua. Yang ketiga, kan diberitain media, Mbappe akan ke Madrid musim ini. Ya, karena PSG jelas tidak akan mau dia keluar gratis, dia mau dijual musim ini untuk dapat cuan. PSG Mbappe itu sampai balas di Twitter hal yang menurut gue tidak perlu dilakukan, ya. Balas di Twitter dia bilang, enggak, gue stay di PSG musim ini dan gue happy di sini, seperti yang gue katakan. Artinya apa? Ini kesinkronan, ya, bahwa Madrid Florentino Perez dan dia bilang ini penandatangan terakhir Jose Lu, tidak akan datang pemain lagi. Ini benar-benar runtutan yang gue jelas bisa simpulkan bahwa Perez dan Mbappe ini sudah menjalin kesepakatan untuk datang nanti 2024. Entah bagaimanapun caranya. Mbappe katanya akan dikasih 100 juta signing fee dari Real Madrid dan itu akan lebih make sense dibandingkan Mbappe dijual 200 juta musim ini. Ya nggak make sense. Sisa kontrak 1 tahun 200 juta, mending tunggu musim depan kan. Mending tunggu musim depan gratis, lu bisa kasih Mbappe-nya 100 juta dan Mbappe pun mau duit segitu daripada dia kasih ke klub, nggak ada gunanya sama sekali. Dan hubungan Madrid dengan PSG ini kan lagi rusak-rusaknya minta ampun, ya kan. Dan apa lagi ya? Ya seperti tadi gue bilang, itu ada kesepakatan di belakang layar yang kita tidak lihat, yang tidak diungkapkan oleh Mbappe maupun Perez, dan gue jamin mungkin 90% Mbappe akan pindah ke Madrid musim depan, tapi musim depan. Nah musim ini yang repot. Gue sebagai fans Madrid pun, gue tidak akan berekspektasi tinggi. Fair-fairan aja. Madrid dapat 1 trofi aja udah syukur banget. 1 trofi di antara Liga Champions, La Liga, Copa del Rey itu udah syukurnya minta ampun. Kalau enggak ya memang gitu kualitasnya. Lu mau ngarepin Jose Lu cetak banyak gol kan susah juga. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan update lagi di video-video selanjutnya. Salam sepak bola.